Halo, pengembara. Selamat, kamu sudah menemukan channel review film dan drama. Channel yang hanya akan bahas semua film atau drama yang pernah aku tonton. Kenalkan aku Kak Bi, terima kasih sudah klik video ini ya. Ada yang pernah nonton Ayat-Ayat Cinta? Atau jangan-jangan kamu belum lahir saat film religi romantis ini tayang di tahun 2008 silam? Kalau belum nonton, nonton review filmnya dulu ya. Ini dia, Ayat-Ayat Cinta. Fahri, mahasiswa Indonesia di Al-Azhar, hidup tenang dengan prinsip Islam yang kuat. Kehidupannya berubah saat beberapa perempuan jatuh cinta padanya. Ada Maria, gadis Nasrani yang lembut. Nurul, santriwati pemalu. Nora, korban kekerasan yang salah paham padanya. Dan Aisyah, gadis keturunan Turki Mesir yang akhirnya menjadi istrinya. Namun, ujian berat datang saat Fahri difitnah dan harus menghadapi penjara, serta ujian keimanan dan cinta sejati. Film ini rame banget dulu saat aku SMP. Sampai-sampai aku belum nonton filmnya, tapi udah hafal OST-nya. Tapi, seingatku, nggak butuh waktu lama untuk bisa nonton film ini di TV. Sepertinya, saat momen lebaran tahun 2008 atau tahun 2009, film ini udah bisa dinikmati di TV nasional deh. Kelebihan film ini aku jabarkan di layar ya, bisa di-pause dulu kalau kecepatan. Serem ramenya film ini, bahkan sebelum aku nonton. Hanya berdasarkan cerita teman-teman yang udah nonton, Fahri mendadak jadi contoh lelaki impian. Tapi, setelah beberapa tahun kemudian, aku menemukan kekurangan dalam film ini. Dimulai dari pengembangan karakter, dan tokoh beberapa perempuan terasa sekadar pemanis aja. Dan ya, karakter Fahri coba ditampilkan sangat manusiawi dan penuh nilai agama. Sangat amat soleh. Aku beri nilai 4,1 dari 5 bintang. Meski sudah lebih dari 1 dekade berlalu, film ini tetap jadi ikon film religi romantis yang sulit tergantikan. Dan tentunya salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa. Di tahun 2017, ternyata Fahri datang lagi dengan kisah cinta yang baru. Sebuah film religi romantis yang perlahan menjadi agak aneh karena dibuatkan part 2-nya. Kita bahas dulu sinopsisnya ya. Fahri kini tinggal di Edinburgh dan berstatus duda, karena Aisyah menghilang dalam misi kemanusiaan di Palestina. Hidupnya dikelilingi oleh berbagai tekanan, mulai dari tetangganya Kira yang membenci Islam, Hulia yang menawarkan cinta baru, dan Sabina, wanita bercadar misterius yang dekat dengannya. Di tengah gelombang Islamofobia dan tekanan batin, Fahri mencoba tetap berdiri sebagai representasi Islam yang damai dan bijaksana. Kelebihan film ini ada di visualnya, karena digarap 10 tahun kemudian. Film ini kasih nuansa yang lebih fresh dibandingkan film sebelumnya. Sayangnya, film kedua sama sekali tidak menarik perhatianku. Menurutku, kisah cinta Fahri dan Aisyah sudah lebih dari cukup. Aku sendiri tidak pernah baca novelnya dan tidak tahu bagaimana nasib Fahri di sana. Hanya saja,
Film kedua ini terlalu memaksakan hubungan Fachri Hulia dan plot twist-nya sangat mengecewakan. Rating 2,8 dari 5 bintang untuk Ayat-Ayat Cinta 2. Film kedua ini mencoba menjangkau tema lebih luas, tapi malah kehilangan keintiman dan kesederhanaan yang membuat film pertamanya begitu kuat. Tapi, memang sih, kebanyakan film terkenal yang tiba-tiba dibuat sequel, prequel atau part-part lainnya tidak akan sewah film pertamanya. Apalagi kalau film pertama berakhir dengan ending yang bagus dan tepat. Nah, biasanya bakal aneh tuh proyek selanjutnya. Terkecuali memang film yang di ending film pertama sudah dikasih kode bakal ada film kedua atau berseri. Ini lain cerita dan biasanya akan lebih ditunggu-tunggu oleh penggemarnya, meskipun tentu saja dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Sekian review film Indonesia, Ayat-Ayat Cinta 1 dan 2. Kalau kamu anak 90-an dan punya kenangan soal film ini, coba cerita di kolom komentar ya, soalnya film ini muncul di zaman remajanya anak-anak 90-an. Buat yang belum menonton, kamu bisa cek platform menonton online ya, dan ceritakan pengalaman setelah menonton keduanya. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jika kamu suka video review seperti ini, jangan ragu untuk like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi untuk dukung channel ini supaya bisa berkembang.